Olimpiade. Kapan? Ya Allah, ini! Tak pikir kayak Chef Juna. Saya akan melaporkan secara resmi kepada pihak yang berwenang dalam 1 kali 24 jam. Sedih banget gitu. Hi everyone, I'm Yusuf Kim and welcome back lagi to my YouTube channel. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini. Thank you so much. Dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga God bless you. Well teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang kronologi dari permasalahan yang terjadi antara Code Blue dan juga Farida Nurhan. Yang mana untuk permasalahan ini berujung kepada Code Blue yang mengatakan akan menuntut Farida Nurhan. Lantas bagaimanakah permasalahannya? Kenapa bisa dapat sebesar ini? Yuk mari kita kepoin bareng-bareng. Oke, di sini aku akan langsung aja jelasin bagaimana kronologi awal dari permasalahan ini. Sebenarnya untuk permasalahan ini bermula ketika review AA Juju tentang Madon Oseng Yakobsa viral. Viralnya review AA Juju juga dipengaruhi karena Farida Nurhan yang ternyata nge-search video AA Juju dan bahkan menyinggung tentang standar review makanan. Pada kali itu banyak banget nih yang ngebahas tentang senior dan juga sepuh. Dan menurut aku ya teman-teman, ada juga beberapa faktor di sini yang membuat permasalahan ini juga semakin panas. Salah satunya adalah tentang orang-orang yang manas-manasin Yakobsa. Beberapa orang bahkan menyebut bahwa AA Juju ini menganggap makanan Yakobsa itu sampah, terus bau sampah, sampai makanannya itu bau kali. Hal itu terlihat jelas dari story Yakobsa. Misal story dari ibu-ibu ini. Apa sih marah-marah aja? Kenapa marah-marah? Biasa ada yang nyenggol gue di sosmed. Kagak makruh. Subuh mah jangan disenggol. Kan kita subuh. Lu masih bocah baru kemarin sayang nyenggol-nyenggolnya lu. Mau beranakin lagi mau lu masukin lagi ke dalam. Makanan yang kata bau kali tapi enak banget. Bau kali ya? Lah kali lu sore emang lu makan apa nyari ikan? Tanya. Dan sebenarnya ada juga beberapa postingan dari netizen-netizen yang lain yang juga di-repost oleh Yakobsa yang menyebutkan bahwa seolah-olah si tukang review ini mengatakan bahwa makanan Yakobsa itu seperti sampah. Padahal kenyataannya AA Juju itu hanya menyinggung tentang masalah sampah tisu. Dan itu emang benar teman-teman, ada tisu yang berceceran di tempat tersebut. Dan setiap orang kan memiliki kepribadian yang berbeda-beda nih. Ada netizen yang menganggap bahwa biarin aja tisunya nggak mengganggu kok sama sekali. Tapi kan nggak semua netizen juga kayak gitu. Ada yang menganggap bahwa hal itu seharusnya dibersihkan. Ada juga dari netizen yang juga tidak nyaman dengan sampah tisu itu. Kemudian untuk bau kali. Nah di sini AA Juju itu mengatakan bahwa bau kalinya itu tercium kalau kalian duduk di spot yang ini. Aku juga sudah putar berulang-ulang gitu videonya ya. Aku sudah putar beberapa kali dan aku tidak mendengarkan sepatah kata pun bahwa AA Juju itu mengatakan bahwa makanannya seperti sampah atau makanannya bau kali. Aku nggak pernah dengar statement kayak gitu. I don't know, apakah orang-orang yang mengatakan demikian lagi sakit telinganya atau mereka itu kurang paham gitu dengan apa yang disampaikan oleh AA Juju dalam video tersebut. Mungkin nih, jika orang-orang tidak mengompori Yakobsa atau Bang Madun, respon beliau mungkin tidak seperti itu ya pas saat melakukan klarifikasi. Ya bagaimana tidak seperti itu teman-teman, orang-orang yang datang ke dia aja banyak banget yang ngomporin. And bagaimanakah pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar. Dan pada akhirnya makin ramailah kasus ini. Kemudian banyak banget nih vlogger yang ikut mereview dan juga memberikan bagaimana kesaksian mereka tentang keadaan yang sebenarnya dari warung Yakobsa. Terbaru adalah Code Blue. Nah, Code Blue ini memang adalah salah satu reviewer yang bisa kita kategorikan sebagai salah satu reviewer terjujur. Ibarat nih, kalau di game itu kan ada level ya. Ada level easy, level medium, sampai level hard. Nah, untuk Code Blue sendiri itu levelnya hard. Beliau kalau mau ngekritik itu nggak main-main, ngekritiknya pedas banget teman-teman. Dan kalau dibandingkan sama AA Juju dalam hal memberikan komentar pedas ya, untuk AA Juju itu masih jauh banget. AA Juju itu level ngekritiknya itu masih level easy, masih halus banget teman-teman. Jadi makanya kemarin aku juga cukup kaget lah, kok banyak banget ya yang mempermasalahkan tentang review dari AA Juju. Karena kalau kita perhatikan reviewnya itu benar-benar masih halus banget. Anyway, dalam reviewnya Code Blue dia itu mengkritik banyak banget nih tentang warungnya Yakobsa. Terus dalam captionnya nih, Code Blue itu juga menyinggung soal standar mereview dan juga perizinan. Menurut Code Blue, dirinya itu bukanlah food reviewer yang punya standar atau izin praktek. Namun dirinya itu adalah manusia dengan standar tinggi. Terlebih jika makanan tersebut enak, maka dirinya harus mencoba. Pendapatnya adalah yang tidak punya standar itu bukanlah pengunjung, melainkan tempat makanannya. Dan berbicara masalah standar, sebelumnya Farida Nurhan itu kan dikritik netizen usai memberikan saran atau masukan kepada AA Juju tentang standar review makanan. Untuk Mangkalu sendiri merasa bingung nih tentang standar apa sih yang dimaksudin, apakah standar senior atau bagaimana nih. Jadi teman-teman, seperti itulah kurang lebih bagaimana awal mula ceritanya atau akar permasalahannya. Pada awal sih netizen merasa bahwa drama previewan warungnya Yakobsa berakhir ya, tapi ternyata justru semakin panas dan juga semakin panas dan bahkan merembet ke permasalahan lain.
Besarnya permasalahan ini terjadi di saat Farida Nurhan yang menanggapi Code Blue. Lah emang salah ya Farida Nurhan menanggapi Code Blue? Boleh-boleh aja dong. Setiap orang kan bebas beropini, iya nggak sih guys? Terus salahnya di mana nih? Nah teman-teman, salahnya itu adalah ketika Farida Nurhan merembet ke masalah lain yang tidak berhubungan dengan inti permasalahannya. Inti permasalahan di sini sebenarnya adalah tentang standar review dan warung Bang Madun Oseng Nyakopsah. Namun sayangnya Farida Nurhan justru membahas ke permasalahan yang bersifat personal dari Code Blue. Mulai dari masalah keluarga dari pihak istri Code Blue hingga terkesan menyerang fisik Code Blue. Ada kapan? Oh ya Allah, ini. Don't worry. Ya Allah, tak pikir kayak Chef Juna. Makanya nggak pakai video, nggak pakai foto. Sosok bisa nge-review, sosok ngerti F&B. Dan jujur aku secara pribadi juga cukup kaget dan agak kecewa juga sih kenapa harus sampai ke permasalahan fisik. Karena menurut aku gak ada hubungannya di sini tentang review makanan dan juga fisik seseorang. Dan teman-teman, aku di sini minta maaf banget sama kalian untuk video dari Oma yang membahas tentang masalah pribadi dari Code Blue. Itu kita tidak bisa siarkan karena kalau kita muter video itu juga sudah termasuk doxing. Dan untuk Oma sendiri ketika membahas masalah pribadi dari Code Blue itu juga sebenarnya sudah masuk ke dalam ranah doxing. Dan aku rasa di sini teman-teman yang menonton banyak yang belum paham gitu tentang apa itu doxing. Boleh minta waktunya sebentar, aku jelasin ya tentang doxing sebentar aja. Teman-teman, doxing ini berasal dari kata dox, singkatan dari dokumen. Ini tuh adalah sebuah tindakan berbasis internet untuk meneliti dan menyebarluaskan informasi pribadi secara publik atau termasuk data pribadi terhadap seorang individu atau organisasi. Dalam praktiknya, pesatnya kemajuan teknologi membuat semua orang senang membagikan kegiatannya di media sosial. Tanpa disadari, banyak yang menyebarkan data pribadinya pada sosial media. Terlebih, data pribadi yang disebarkan ialah milik orang lain yang dilakukan tanpa persetujuan dari orang tersebut. Apalagi jika ditinjau dari segi hukum, hal tersebut merupakan tindakan kejahatan. Tindakan doxing diatur pada pasal 27 ayat 4 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, bahwa setiap individu itu dilarang loh untuk mendistribusikan data pribadi seseorang dengan ditambah muatan yang berisikan ancaman. Muatan ancaman dapat berupa perundungan atau bullying disertai menyebarkan data pribadi korbannya. Selain itu, doxing juga dapat dikenakan pidana jika memuat kekerasan ataupun ancaman, baik itu memuat ancaman yang berupa penyebaran data pribadi maupun ancaman kekerasan berupa secara fisik. Doxing juga dapat diancam pidana pasal 45 ayat 1 UU ITE, yaitu pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Apabila doxing memuat kekerasan atau ancaman, misalnya nih berupa ancaman secara fisik di dunia nyata, maka pelakunya itu dapat dikenakan pemberatan pidana pasal 368 KUHP, yaitu pidana paling lama penjara 9 tahun. Selain itu, pasal 513 KUHP juga melarang perbuatan menggunakan suatu barang yang bersifat informasi pribadi tanpa persetujuan orang tersebut. Pelaku doxing dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal 67 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Pada pasal tersebut, pelakunya disebut sebagai orang yang mengumpulkan data pribadi someone dan mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya. Pasal tersebut dimaknai sebagai kegiatan doxing. Maka pelaku doxing menurut UU PDP diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Well teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana kurang lebih tentang doxing. Lantas bagaimana nih tanggapan dari Code Blue setelah melihat bagaimana video dari Farida Nurhan? Well teman-teman, untuk Code Blue sendiri itu sudah menghubungi Farida Nurhan secara langsung. Di sini Code Blue mengatakan, "Halo, selamat malam. Saya Code Blue. Saya keberatan dengan doxing atau menyebarkan identitas rahasia. Kemudian penyebar luasan berita bohong dan fitnah serta pemecah belah dan perusak nama baik saya. Saya harapkan klarifikasi dan permohonan maaf Anda secara tertulis dan melalui video TikTok secara publik mengakui bahwa Anda melakukan kesalahan tersebut di atas. Saya akan melaporkan secara resmi kepada pihak yang berwenang dalam 1 kali 24 jam. Terima kasih." Adapun untuk Juju di sisi lain sudah speak up dan juga membahas tentang seseorang yang menurutnya membuat kasus ini juga semakin besar. Tanpa menyebutkan nama, Juju menyebutkan bahwa orang itu juga ikut andil loh dalam membuat masalah ini semakin besar. Lu juga yang bikin video gue besar dan bikin kasus ini besar. Sekarang lu makin besarin lagi. Kayak lu masalah ini cuman review-mereview, terus lu sekarang masalah personal, lu sebarin tuh chat si owner. Selain itu, ia juga menilai bahwa tindakan orang itu juga salah dan juga jahat, terutama ketika menertawakan tentang Code Blue mengenai masalah fisiknya. Gila, gue abis nonton videonya yang abis di take down, menurut gue lu jahat sih. Ke gue aja menurut gue lu ceritain lu abis ngajak collab seleb yang gede, terus lu unfollow, terus lu jelekin, lu kasih tahu tuh semua keluarganya kejelekannya ke gue. Menurut gue kayak gue nggak pengen tahu diceritain dan lu jahat menurut gue. Dan terus kedua,
si orang tua ini ngasih rekaman terus sama lu sebarin gitu. Beneran lu jahat ke si orang tua sih. Beneran si orang tua udah kayak lu gituin jahat bener, lu jahat bener jahat. Jojo juga mengatakan bahwa sebenarnya untuk orang ini tidak menyenggol dia gitu. Dan jika seandainya orang ini menyenggol dia, maka dia nanti akan menyebarkan tentang bagaimana orang ini yang membicarakan tentang Gunung Fuji. Dan videonya gak nyenggol gue sih, cuman kalau dia nyenggol gue, wah beneran gue keluarin tuh dia ngomongin Gunung Fuji. Jojo lantas berharap permasalahan ini segera selesai, dan sekarang Jojo mengaku merasa kasihan nih kepada ownernya karena kesannya si owner itu seperti dimanfaatkan, terlebih ketika chat dari si ownernya disebarkan ke sosial media. Ini gue baru bikin video kayak gini, kemarin-kemarin gue diem aja karena emang gue gak mau masalahnya berlarut-larut. Gue diundang sana sini juga, gue gak mau datang dan gak bisa datang juga. Gue pengen cepet selesai deh ya Allah. Terus sekarang ada lagi video baru lagi, kayak makin memperpanjang, makin memperkesana kesini gitu. Maksud gue kalau misalnya gue nge-review terus rame, udah kan jalannya ke situ aja kan, nggak masalah personal, nggak masalah fisik. Ini sekarang ada video baru sepuh, kayak bawa fisik, bawa masalah personal. Kayak gue tuh nangis tau nontonnya beneran kayak sedih banget gitu. Beneran sedih banget kayak kamu tuh maunya apa? Kamu tuh ya udah gitu. Kita semua tahu kamu paling sepuh, kamu paling oke, paling mantep di dunia ini, di dunia perkulinaran ini. Kita head down banget dan kamu maunya dari aku sebenarnya apa gitu. Dari kita, kalau misalnya kamu mau aku sembah sujud, ya sok ayo ketemu aku sembah sujud, aku cuci kaki kamu kalau perlu gitu. Tapi gak usah diperpanjang, gak usah maksud aku gak usah kayak gitu, itu menurut aku jahat. Sekarang gue juga sebenarnya kasihan juga sama si ownernya, karena menurut gue si owner tuh chat ke orang yang salah gitu loh. Harusnya kan kalau dicurhatin gitu, terus di keep aja gitu sendiri, ini malah di share ke sosial media gitu. And how about your opinion pada this one? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar ya. Well guys, cukup sekian untuk hari ini. I'm Yusoki pamit dan aku juga mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, and maybe ada yang harus dikoreksi nih. Langsung aja koreksi di kolom komentar ya. See you next time di video berikutnya and goodbye everybody. Bye-bye.